Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Tank Monida. Di video kali ini kita akan bahas adalah pemeriksaan terbaru di mana hari ini tanggal 3 April 2022, Sen juga kembali diperiksa di penyidik di kantor kepolisian Nontaburi. Terus juga kemarin seperti kalian tahu, Por dan juga Robert telah melakukan yang namanya report untuk 5 hari sekali, tapi di report kemarin itu mereka tidak hanya sekedar laporan, tapi juga dilakukan pemeriksaan kurang lebih adalah 6 jam. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas untuk video hari ini, tapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai kasus Tank Monida yang tenggelam di 24 Februari 2022. Ini sudah mendekati babak akhir, karena berdasarkan keterangan dari pengacara Deca, pengacara ofisialnya dari Ibu Panida, Ibunda Tank Monida mengatakan bahwa sebelum Songkran nanti, Songkran itu berarti sebelum 13 atau 14 April ya, kasus ini akan segera selesai dan akan diketahui apa yang sebenarnya terjadi di malam Tank Monida tenggelam. Kalau kita mulai dulu, pertama adalah dengan kemarin Por dan juga Robert, pada saat mereka datang melakukan pelaporan diri, mereka juga diperiksa kurang lebih adalah 6 jam. Untuk Por, kemarin diperiksa mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang, sedangkan Robert itu diperiksa dari jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, kemarin ada beberapa hal yang sangat menarik yang menjadi perhatian dari masyarakat Thailand yang sangat membuat kita tuh berpikir kenapa kok si Por dan juga Robert nggak langsung diamankan saja di penjara begitu, karena mereka sudah terkena pasal adalah pasal kelalaian. Ternyata setelah dikonfirmasi ada gini teman-teman, jadi si Por dan juga Robert itu sudah memberikan uang jaminan masing-masing itu senilai 200.000 baht, which is hampir sekitar ya hampir 100 juta rupiah. Dan ini secara hukum memang diperbolehkan di Thailand ya, jadi bukan special case, special treatment, kayak gitu. Terus ada beberapa hal yang menjadi perhatian, misalnya dari sejumlah pengacara yang independen yang mengawal kasus ini, misalnya ada pengakuan dari Por. Por ini bilang bahwa dia mengaku di tim penyidik hanya mengkonsumsi alkohol itu sebanyak 3 botol. Tapi kok pengakuan dari Por ini tidak linear dengan CCTV, dengan barang bukti yang ditemukan. Apa yang ditemukan dan apa yang dilihat. Di CCTV itu terdapat lebih dari 3 botol. Kemudian dari barang bukti yang dibuang oleh Por di Sungai Chao Phraya, yang kalian tahu ternyata diselidiki oleh tim penyidik, itu ada 10 botol wine, terus juga ada 5 gelas wine, serta ada pembuka tutup botol. Kenapa kok si Por ini harus melakukan kebohongan seperti itu? Kenapa juga harus dibuang? Kita logikanya berpikir begini ya, kalau memang kasus ini adalah murni karena kecelakaan, apakah membuang alkohol ke Sungai Chao Phraya, botol-botolnya tersebut adalah salah satu hal yang lumrah, reaksi yang lumrah saat orang sedang ketakutan? Kalau menurut aku, kemungkinan besar iya teman-teman ya. Maksudnya kalau memang dia rencana untuk melakukan pembunuhan gitu kan ya, mungkin ini terlalu nggak profesional begitu. Atau ada yang bilang begini, ya sebenarnya Anjas ini bukanlah kasus yang direncanakan, tapi adalah tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat sudah terjadi, mereka baru mulai merencanakannya. Itu adalah dugaan yang banyak tersebar di masyarakat Thailand. Tapi sekali lagi dalam dunia hukum, keyakinan saja tidak cukup, harus ada alat-alat bukti yang kuat. Nah, selama pemeriksaan kemarin juga, Por itu dicecer sama penyidik di Nontaburi. Kenapa alasannya kamu harus menghancurkan barang bukti? Nggak cuma dibuang ya, tapi juga dihancurkan. Dihancurkan dengan pecah-pecah semuanya. Terus aku juga sempat ngobrol dengan Dr. Hastri di video sebelumnya, karena salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan di masyarakat Thailand adalah mengenai luka 30 cm-nya Tank Monida tersebut. Banyak yang menduga itu adalah pecahan karena mungkin saja dugaannya adalah luka karena gelas yang pecah ataupun juga botol yang pecah. Tapi kemudian aku tanyakan dengan Dr. Hastri yang merupakan ahli forensik juga terbaik di Indonesia, salah satu yang terbaik, juga mengatakan kalau seandainya memang pecahan tersebut berasalkan dari gelas ataupun botol, itu pasti akan ada serpihan-serpihan atau beling-beling yang tertinggal di kulitnya Tank Monida yang luka 30 cm tersebut. Tapi mungkin kita masyarakat awam bilang begini, tapi kan itu sudah lebih dari 30 jam di air, pasti akan hilang dan semuanya. Ternyata Dr. Hastri mengatakan tidak akan hilang karena metabolisme tubuh manusia pada saat sudah meninggal itu sudah tidak ada lagi. Jadi kemungkinan besar tidak akan hilang. Itu adalah secara penjelasan alamiah, secara ilmiahnya teman-teman.
Terus juga dengan hari ini juga di tanggal 3 April, Sen juga diperiksa oleh tim penyidik di Nonthaburi. Ini Sen sekarang kalau aku cek di media Thailand, semua berita, TV, ada 3 nama yang sedang menjadi perhatian karena mereka sedang intens proses penyidikannya di kantor kepolisian adalah Sen, Por, dan juga Robert. Sen ini yang paling membuat dia berat adalah pada saat beberapa waktu terakhir juga, Sen sepertinya aku lihat di media massa sudah dilakukan sejenis kayak rekonstruksi. Aku nggak tahu rekonstruksinya apakah official atau tidak, tapi lihat dari foto-foto dan juga video di media Thailand, aku melihat ada Sen itu lagi memberikan rekonstruksi di sebuah speedboat dan juga banyak media massa juga meliputnya. Sen menunjukkan bagaimana dia menjelaskan secara detail di mana itu adalah berhubungan dengan kronologi pada saat Teng Monida tenggelam. Dia mengatakan Sen itu berada di ujung speedboat di belakang dan membantu Teng Monida untuk buang air kecil dan kemudian si Teng Mo memegang paha dari Sen. Itu dilakukan rekonstruksinya. Tapi ada beberapa hal yang janggal pada saat aku melihat Sen ya memberikan keterangan ke penyidik. Pertama adalah kejanggalan pada saat di malam 24 Februari. Aku melihat ada beberapa video-video yang awal-awal ya. Sen itu memberikan keterangan kepada sejumlah polisi di sana dengan bahasa tubuh yang begitu kayak panik. Paniknya tuh bukan panik karena teman kita jatuh, tapi panik kayak kesannya kayak orang bersalah. Gerakan tangan kemana-mana, matanya nggak fokus, ngomongnya itu ngebut banget, abis ngomong ngebut juga nggak ada maknanya. Terus juga ada beberapa poin apa yang sudah dikatakan kemudian diralat kembali. Itu sih menurut aku adalah indikasi kebohongan. Karena apa? Kalau orang itu jujur, dia nggak perlu mengingat-ingat apa yang telah dia katakan. Tapi kalau orang itu ada indikasi kebohongan, mungkin aja ada 1-2 kata yang tidak sama dengan apa yang telah dia katakan karena ya namanya manusia nggak ada kebohongan yang sempurna, apalagi juga kejahatan. Menurut aku juga nggak ada kejahatan yang sempurna. Kalau aku melihat trennya ya di Thailand untuk Sen ini, kemungkinan besar Sen ini akan segera dijadikan tersangka. Tersangkanya memang belum menjadi tersangka pembunuhan, karena kan penyebab kasus ini pun juga masih menjadi penyidikan. Apakah ada indikasi pembunuhan ataukah murni kecelakaan? Kemungkinan besar aku juga melihat trennya adalah Sen akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dalam pasal adalah pemberian keterangan palsu dan juga sumpah palsu. Itu adalah yang tidak bisa kita pungkiri. Aku melihat kecenderungannya. Bahkan salah satu pengacara, bukan salah satu, satu-satunya pengacara Ibu Panida, pengacara Deca juga mengatakan Sen akan dijadikan tersangka sebelum Songkran nanti. Itu sudah dapat dipastikan. Bahkan ada surat yang sudah disampaikan dari sejumlah pengacara. Nah, pengacara ini baik dari Ibu Panida atau pengacara independen yang mau mengawal kasus Teng Monida sudah diberikan surat dari pengadilan untuk dilakukan penahanan kepada Sen. Ya, maksudnya ya kalau memang ini akan membantu proses penyidikan ya fine gitu. Tapi pada saat aku melihat Por dan juga Robert itu kan sudah dinyatakan bersalah juga karena pasal kelalaian. Tapi juga mereka masih bisa melakukan aktivitasnya di luar yang yakni adalah dia sekarang menjadi biksu sementara di provinsi lainnya dengan memberikan uang jaminan 200.000 baht. Apakah ini juga bisa terjadi sama Sen? Sen seandainya dinyatakan bersalah untuk pasal ini, bisa aja dia mengikuti jejaknya Por dan juga Robert, yang artinya dia akan memberikan uang 200.000 baht, yang menurut aku bagi mereka uang segitu tuh ya nggak ada apa-apanya lah. Mungkin pendapatan mereka dalam sebulan juga lebih dari itu, pengeluaran mereka juga lebih dari itu, karena mereka kan juga termasuk kalangan jet set di Bangkok. Por dan juga Robert adalah pengusaha dengan banyak usaha di Thailand. Begitupun juga Sen juga sering terlihat party dengan kaum jet set di Bangkok, kenalannya dengan sejumlah selebriti. Video-videonya Sen pada saat dia party dengan teman-teman selebriti itu beredar banyak di Thailand, teman-teman. Tapi itu tidak related dengan kasus ini, tapi hanya sebagai background tentang bagaimana ekonomi mereka. Untuk uang 200.000 baht itu nggak terlalu gede lah bagi mereka begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan Job dan juga Gatik? Nah, Job dan juga Gatik ini menurut aku juga dua orang yang cukup relatif aman dari masalah hukum. Kenapa? Karena untuk Job dan Gatik ini termasuk yang dikategorikan adalah mereka yang tidak memberikan keterangan palsu.
Oke, ini menarik ini. Job dan juga Gatik dinilai sampai saat ini aku cek di media massa termasuk yang tidak memberikan keterangan palsu. Nah, ini makanya juga seperti aku bilang di video sebelumnya, aku berharap sih teman-teman nonton video pembahasan mengenai Tengmo itu dari awal ya, episode 1 sampai episode sekarang. Jadi kalian tahu background-nya apa-apa, dan aku yakin banget setiap video itu akan mengasah logika berpikir kita, bagaimana proses hukum logika itu berjalan, karena sekali lagi dalam dunia hukum keyakinan saja nggak cukup, harus ada alat-alat bukti kuat yang mendukung. Nah, Gatik, kenapa, dan juga Job, itu sampai saat ini adalah dua orang yang cukup aman, belum ada kasus hukum yang bisa menjerat mereka. Kalau Por, Robert, sudah ada dugaan, bukan dugaan lagi, sudah menjadi tersangka, tapi dalam pasal kelalaian. Sedangkan Sen sudah menjadi juga akan menjadi tersangka, tapi dalam pasal pemberian keterangan palsu, serta juga sumpah palsu. Apa kabar dengan Job dan Gatik? Apakah mereka ini belum ada pasal-pasal yang bisa memberatkan mereka? Jangan-jangan pasalnya nggak ada untuk hal-hal minor tersebut, tapi ternyata jika seandainya ini murni adalah kasus pembunuhan, apakah jangan-jangan mereka juga akan terkena? Ya, kita nggak tahu sih. Sekali lagi, aku yakin banget bahwa Gatik ini adalah seseorang yang sepertinya tidak menginginkan Tengmo Nida itu meninggal dunia, tapi dia tahu dan punya peranan yang cukup besar kenapa Tengmo berada di speedboat tersebut, dengan alasan 5 orang yang berada di speedboat tersebut adalah yang dikenal Tengmo cuman Gatik, sedangkan 4 lainnya tidak pernah dikenal oleh Tengmo Nida. Itu sudah logika berpikir yang sudah sangat clear. Nggak mungkin kita akan ke sana kalau nggak ada orang yang menjadi pintu pembukanya. Menurut aku, Gatik adalah pintunya. Jadi, kalau Gatik terus berbohong, menurut aku juga dia akan kena pasal yang lainnya juga, terlepas apakah ini murni pembunuhan atau tidak. Oke, di video berikutnya nanti aku akan membahas mengenai keterangan dari sejumlah lawyer ya, dan juga Ibu Panida. Ternyata ada temuan-temuan baru karena hasil penyidikan dari polisi Nontaburi yang disampaikan ke media massa itu hanya sebagian kecil aja. Sedangkan hasil-hasil otopsi yang lebih komplit dan juga detail itu sudah disampaikan ke Ibu Panida. Makanya apa yang dikatakan Ibu Panida dan juga lawyernya itu sepertinya adalah refleksi apa yang telah diberikan laporan dari otopsi kedua pada saat tim penyidik Nontaburi memberikannya ke Ibu Panida beserta lawyernya. That's all untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan please subscribe channel YouTube ini agar kalian gak ketinggalan update terbaru langsung kasus Tengmo Nida dari Thailand. Terima kasih semuanya. Kopun Krap.